Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mereview materi yang telah disampaikan oleh para pemateri. Saya Aini Sania, NPM 194101009. Saya akan mereview materi yang pertama dari A. Imam Dwi Satrio yang berjudul Peran Aktif Mahasiswa. Mahasiswa memiliki banyak potensi dan kesempatan yang menjadikan mahasiswa tersebut sebagai komunitas yang unik. Komunitas yang unik ini berarti mampu berada di masyarakat. Terdapat 5 sikap yang harus ada di dalam peran aktif mahasiswa. Yang pertama, agent of change, yaitu menggerak di masyarakat. Yang kedua, guardian of value, yaitu harus menjaga nilai di masyarakat, seperti menjaga nilai moral dan agama. Yang ketiga, iron stock, yaitu mahasiswa adalah generasi penerus. Yang keempat, moral force, mahasiswa yang memiliki intelektual yang tinggi. Yang kelima, social control, berfungsi jika di masyarakat terdapat permasalahan kesehatan, maka kita sebagai mahasiswa harus dapat menyelesaikan permasalahan kesehatan tersebut. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mahasiswa berprestasi? Terdapat 2 cara. Yang pertama, menganggap penting kegiatan akademik. Yang kedua, menganggap penting berorganisasi. Nah, bagaimana cara agar kedua tersebut bisa jalan beriringan, yaitu dengan jika dalam akademik selalu mengikuti pembelajaran, memahami materi yang disampaikan, mendapatkan nilai yang besar, dan jika di organisasi mengaplikasikan materi yang telah didapatkan, lalu mendapat pembelajaran yang baru yang tidak didapatkan di dalam pembelajaran yang formal. Sekian dari saya. Selanjutnya, wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nisa dari kelompok 8. Di sini saya akan memaparkan tentang manajemen organisasi. Menurut Haiman, mengartikan manajemen adalah suatu proses kegiatan. Organisasi adalah tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul secara rasional yang untuk memanfaatkan sumber daya memanfaatkannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu selanjutnya, asas-asas organisasi. Yang pertama, asas perumusan masalah. Yang kedua, asas spesialisasi. Yang ketiga, asas hierarki wewenang. Yang keempat, ada asas sistem aturan. Yang kelima, ada asas impersonalitas. Lalu selanjutnya adalah manajemen organisasi. Manajemen organisasi yaitu wadah yang mengakomodasi individu-individu atau mengorganisir dan memberdayakan setiap potensi untuk mencapai tujuan bersama. Lalu selanjutnya ada fungsi dan tujuan. Yang pertama, 1. Planning. Planning adalah proses pengambilan keputusan. Yang kedua, organizing. Organizing adalah memadukan sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, controlling. Controlling adalah mengatur atau mengawasi kegiatan. Yang keempat, ada actuating. Actuating adalah berfungsi untuk memberikan motivasi. Yang kelima, ada evaluasi. Evaluating adalah untuk meningkatkan mutu program dan memberikan justifikasi kepada setiap kegiatan organisasi tersebut. Selanjutnya, organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa adalah wawasan dan sasaran pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pembelajaran tinggi dan eksistensinya secara formal oleh pimpinan tersebut. Fungsi organisasi mahasiswa. Yang pertama, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan dan rasa nasionalisme. Yang ketiga, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa. Lalu selanjutnya ada peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dalam mengembangkan. Yang pertama, 1. Pendidikan politik.
dan demokrasi. Yang kedua, sumber daya ekonomi. Yang ketiga, kepedulian terhadap masyarakat. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, olahraga, seni, dan budaya. Selanjutnya, kepedulian terhadap lingkungan. Lalu, pendidikan kewirausahaan. Dan yang terakhir, kepemimpinan dan kepelaporan pemuda. Sekian pemaparan review dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan untuk pemilihan mahasiswa berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilanda Weliani dengan NPM 1941010117 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2019 dari kelompok 8. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemilihan mahasiswa berprestasi. Sebelumnya saya akan menyampaikan poin-poin materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa itu pemilihan mahasiswa berprestasi? Yang kedua, bagaimana menjadi mahasiswa berprestasi? Yang ketiga, perbedaan antara akademi dengan organisasi. Yang terakhir, the power of learning. Yang pertama, pemilihan mahasiswa berprestasi itu merupakan kompetensi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Ristekdikti. Peserta diikuti oleh mahasiswa program studi, program sarjana, dan diploma 3. Mahasiswa diharapkan memiliki kecerdasan komprehensif yang menyeimbangkan antara hard skill dengan soft skill. Di sini ada 3 tingkatan pemilihan mahasiswa berprestasi. Yang pertama, tingkat universitas yang diselenggarakan oleh masing-masing universitasnya. Yang kedua, tingkat wilayah yang dilaksanakan oleh PTS, PTN langsung ke seleksi nasional. Yang ketiga, tingkat nasional, seleksi ini sampai 10 besar dan dilakukan presentasi secara langsung. Kemudian, bagaimana menjadi mahasiswa berprestasi? Yang pertama, merupakan warga negara Indonesia asli. Yang kedua, mahasiswa maksimal semester 6. Yang ketiga, usia tidak lebih dari 22 tahun. Yang keempat, memiliki IPK minimal 3. Yang kelima, mahir membuat karya tulis ilmiah. Yang keenam, mahir berbahasa Inggris. Kemudian, apa perbedaan akademik dengan organisasi? Untuk akademik, selalu mengikuti pembelajaran dan memahami materi yang disampaikan ketika perkuliahan berlangsung. Jika organisasi mengaplikasikan materi pembelajaran yang kita pelajari ketika perkuliahan. Kemudian yang akademik mendapatkan nilai yang besar. Kalau organisasi mendapatkan ilmu baru yang tidak pernah didapatkan saat pembelajaran formal. Kemudian selanjutnya, the power of learning. Maksudnya itu kekuatan belajar. Tujuan utama belajar sebetulnya bukan hanya mendapatkan nilai yang besar saja, tetapi untuk menjadikan manusia yang tercerahkan. Jika dengan niat yang baik dan disertai dengan berpikiran positif, insya Allah akan mendapatkan manfaat yang besar untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Mungkin segitu dulu pemaparan materi mengenai pemilihan mahasiswa berprestasi. Mohon maaf ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.